Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Aprilia Khairani, mahasiswa D3 Kebidanan Stika Setra Saintika Padang. Dalam video ini, saya akan mempraktekkan cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir sesuai dengan ujian praktek mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Konsep dasar yang harus kita persiapkan dalam melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah: yang pertama, kita harus menyediakan ruangan yang hangat dan juga nyaman. Yang kedua, kita harus menyediakan tempat yang datar untuk melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga kehangatan pada bayi. Dan kita juga harus menyiapkan lampu sorot yang dayanya 60 watt dan berjarak 60 cm dari pemeriksaan, yang gunanya untuk selalu menjaga kehangatan tubuh bayi agar bayi tidak hipotermi. Alat-alat yang kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah timbangan bayi, kemudian alat pengukur tinggi bayi atau bisa kita ganti menggunakan sentimeter, kemudian jam tangan atau arloji, pen light atau senter kecil, kemudian termometer, ada stetoskop, ada 3 buah gelas yang berisi larutan safflon, air sabun dan juga air bersih, kemudian kasa dalam tempatnya. Untuk alat perlindungan diri, kita menggunakan handscoon. Handscoon ini bersifat steril, kemudian celemek, dan masker. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, kita harus mencuci tangan kita dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Sebelum mencuci tangan, kita juga harus melepaskan semua perhiasan. Menyelesaikan lengan baju sampai siku. Kemudian memakai alat perlindungan diri, yaitu celemek. Dan juga masker. Setelah mencuci tangan, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Nah, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini dilakukan setelah IMD selama 1 jam. Kemudian kita langsung membawa bayi ke ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita akan langsung melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita mengkaji dulu riwayat umum pada bayi. Kita lihat keseluruhan ukuran tubuh bayi apakah proporsional atau tidak. Kemudian kita lihat kepala, tangan, dan juga kaki bayi apakah proporsional atau tidak. Kemudian kita lihat warna kulit bayi apakah kemerahan, kebiruan, atau kekuningan. Kemudian kita lihat pergerakan tonus ototnya normal atau tidak. Kemudian apakah bayi tersebut menangis kuat, lemah, atau merintih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, kita akan mengukur suhu pada bayi, yaitu menggunakan termometer. Kita letakkan termometer pada aksial bayi. Kita tunggu 3-5 menit.
Kemudian kita celupkan ke dalam larutan saffron, air sabun, dan juga air bersih. Nah, ukuran suhu normal pada bayi baru lahir adalah 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian, kita mengukur pernafasan pada bayi menggunakan arloji atau jam tangan. Bisa juga kita menggunakan jam dinding apabila kita tidak menggunakan arloji. Untuk melakukan pengukuran pernafasan pada bayi bisa kita lihat dengan dua cara. Yang pertama, kita lihat tarikan pada dada bayi, kemudian kita lihat tarikan pada perut bayi. Nah, kita hitung selama 1 menit atau 60 detik. Biasanya, pernafasan normal pada bayi baru lahir adalah 40-60 kali per menit. Kemudian, kita melakukan pemeriksaan pada nadi bayi. Kita tetap menggunakan arloji atau jam tangan, kemudian kita bisa menghitungnya menggunakan dua cara. Yang pertama bisa pada radialis atau vena icubiti. Nah, biasanya nadi normal pada bayi baru lahir adalah 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan penimbangan berat badan pada bayi baru lahir. Nah, pada saat melakukan penimbangan berat badan pada bayi baru lahir, kita pastikan timbangan tersebut berada pada angka 0 dan timbangan tersebut dialaskan dengan kain. Setelah melakukan penimbangan berat badan, kita melakukan pengukuran panjang badan pada bayi baru lahir. Bisa menggunakan alat pengukur tinggi badan atau bisa menggunakan sentimeter seperti ini. Pada saat melakukan pengukuran tinggi badan, kita pastikan badan bayi dan kaki bayi juga lurus. Kita ukur dari kepala sampai ke tumit. Nah, untuk panjang badan normal pada bayi baru lahir adalah 45 cm sampai 55 cm. Begitu juga dengan berat badan pada bayi baru lahir, berat badan normalnya adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran lingkar kepala pada bayi. Yang pertama, kita ukur dari frontalis melewati temporalis, kemudian occiput, kembali lagi ke temporalis, dan ke frontalis. Ukuran normalnya adalah 32 sampai 35 cm. Kemudian kita juga akan mengukur sirkumferensi atau lingkar kepala. Yang pertama, subocciput pragmatica yang kita ukur dari bagian belakang kepala ke ubun-ubun besar. Yang ukuran normalnya adalah 32 cm. Kemudian fronto-occipitalis yang kita ukur dari bagian belakang kepala ke dahi. Yang ukuran normalnya adalah 33 cm. Kemudian mento-occipitalis yang kita ukur dari dagu ke bagian belakang kepala. Yang ukuran normalnya adalah 35 cm. Kemudian kita melakukan pengukuran pada lingkar lengan atas. Kita lakukan di sepertiga lengan atas pada bayi. Ukuran normalnya adalah 10 sampai 14 cm. Kemudian kita melakukan pengukuran pada lingkar dada. Pengukuran pada lingkar dada kita lakukan melewati puting susu. Ukuran normal untuk lingkar dada adalah 32 sampai 34 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kembali pada kepala bayi, yaitu kita lihat apakah ada molase atau sutura yang tumpah tindih. Kemudian kita lihat apakah ada saput sukadinium atau sepahematom. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Kita lihat apakah telinga simetris kiri dan kanan, apakah ada daun telinga, dan apakah ada lubang telinga atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan menggunakan pen light. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada mata. Kita lihat apakah mata simetris kiri dan kanan, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada hidung, kita lihat apakah ukuran hidung bayi sesuai dengan bentuk wajah bayi. Kemudian apakah ada lubang hidung dan sekat hidung, kita lihat juga menggunakan pen lab. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Kita lihat dulu warna bibir bayi, apakah kemerahan atau kebiruan. Kemudian kita lihat apakah ada labioskizis atau labiopalatoskizis. Nah, kemudian kita lihat lidah bayi apakah ada atau tidak. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada leher bayi. Kita raba pada bagian bawah telinga apakah ada pembengkakan kelenjar limfe. Kemudian pada bagian bawahnya, pada bagian leher, kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya, pada bagian dada, kita lihat apakah simetris kiri dan kanan. Kemudian, apakah ada puting susu kiri dan kanan. Apakah ada retraksi atau tarikan pada dada. Selanjutnya, pemeriksaan pada lengan dan juga ekstremitas atas pada bayi. Kita lihat apakah ekstremitas kiri dan kanannya simetris atau tidak. Kemudian apakah tonus ototnya bergerak normal atau tidak. Kemudian kita hitung jari-jari tangan pada bayi. Apakah jarinya kurang sidaktili atau jarinya berlebih polidaktili. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada perut bayi. Kita lihat apakah ada benjolan-benjolan di sekitar tali pusat bayi. Apakah ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi. Dan juga kita lihat apakah perut bayi tersebut kembung atau tidak dengan cara kita mengetuk pada bagian tubuh bayi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian genitalia bayi. Nah, pada genitalia bayi yang perempuan kita lihat apakah ada labia mayora, apakah ada labia minora, dan apakah labia mayora telah menutupi labia minora. Kemudian kita lihat apakah ada lubang uretra dan juga lubang vagina. Kalau pada bayi laki-laki kita lihat apakah ada batang penis, kemudian apakah sudah ada lubang pada ujung penis, kemudian kita lihat apakah ada 2 buah testis dan testis sudah masuk pada skrotum. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia bayi, kita masuk pada pemeriksaan ekstremitas bawah atau pada kaki bayi. Yang pertama, kita lihat apakah simetris kiri dan kanan. Kemudian, kita lihat pergerakan tonus ototnya aktif atau tidak. Kemudian, kita hitung jari-jari kaki, apakah kurang sidaktili atau berlebih polidaktili. Kemudian, kita lakukan pemeriksaan pada bagian belakang bayi atau punggung bayi. Kita lihat apakah ada cekungan atau benjolan. Kemudian kita lihat apakah ada lubang anus atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Yang pertama kita lihat warna kulit bayi. Apakah kemerahan, kebiruan atau kekuningan. Kemudian kita lihat apakah ada vernik atau tidak, apakah ada tanda lahir atau tidak. Kemudian apakah ada lanugo atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sistem saraf bayi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan refleks moro atau refleks kejut dengan cara kita memegang bayi. Jika bayi tersebut terkejut berarti refleks moronya bagus. Yang kedua adalah refleks rotting dengan cara kita meletakkan salah satu jari kita ke bagian pipi kanan atau pipi kiri bayi. Apabila bayi merespon dengan jari kita yang diletakkan di pipinya atau menengok ke sini berarti refleks rottingnya bagus. Yang ketiga adalah refleks suckling atau refleks isap dengan cara kita meletakkan salah satu jari kita ke bagian mulut bayi. Apabila bayi mengisap jari kita berarti refleks sucklingnya bagus. Kemudian refleks swallowing yaitu refleks bayi untuk menelan sesuatu. Selanjutnya adalah refleks grabbing atau refleks menggenggam dengan cara kita meletakkan salah satu jari kita ke kaki bayi. Apabila bayi tersebut menggenggam berarti refleks grabnya bagus. Kemudian refleks Babinski dengan cara kita mensentil telapak kaki bayi. Apabila bayi terkejut atau bayi menangis berarti refleks Babinskinya bagus. Kemudian refleks tonic neck dengan cara kita membalikkan atau mengurapkan bayi. Apabila kepala bayi menengadah ke atas berarti refleks tonic necknya bagus. Kemudian refleks walking dengan cara kita mengangkat bayi dengan posisi seperti ini. Apabila kaki bayi berayun atau seperti berjalan berarti refleks walkingnya bagus.
Nah, setelah melakukan pemeriksaan pada sistem saraf tersebut, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Kemudian kita bereskan bayi kembali, kita benam kembali supaya tidak kedinginan. Dan kita berikan kepada keluarganya. Kemudian kita bereskan alat. Kita lepaskan semua alat perlindungan diri. Kita masukkan ke dalam larutan klorin. Dan mencuci tangan. Nah, setelah kita melakukan mencuci tangan, kita lakukan pendokumentasian.